Alhamdulillah, saya juga sehat. Baik, Bu Irna. Kemarin kan Bu Irna mau cerita ya, menginformasikan pada saya kalau hari ini mau mengadakan coaching. Bagaimana Bu? Apa benar? Iya Bu, benar sekali. Hari ini saya akan mengadakan coaching dengan Bu Ina. Baik Bu Irna, sebelum Bu Irna melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian bersama Ibu. Kemudian nanti saya akan melakukan observasi apakah coaching Ibu sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum, sesuai dengan alur tirta atau belum, serta disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Bu Nurul, saya siap. Begini Ibu, untuk yang pertama ya, apa saja persiapan awal yang sudah Bu Irna lakukan pada sesi coaching kali ini? Untuk persiapan awal ya Bu, tentu saja itu saya janjian dulu dengan Bu Ina untuk melakukan coaching. Dan saya juga mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Ina. Dari persiapan-persiapan tadi, menurut Bu Irna ya, kompetensi apa saja yang akan dikembangkan pada saat kegiatan coaching? Kompetensi yang dikembangkan pada saat kegiatan coaching itu diantaranya present kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya itu bisa mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coach. Baik Bu Irna, berarti ada 3 kompetensi ya tadi ya yang perlu dikembangkan. Dari ketiga kompetensi itu secara spesifik ini Bu, kompetensi mana yang nanti diinginkan Bu Irna untuk saya amati? Sebagai coach ya Bu, seharusnya itu ketiga kompetensi tersebut harus dikembangkan ya Bu Inurul ya. Kemudian di sini tuh secara spesifik saya berharap Bu Nurul dapat memberikan cara saya itu hadir itu secara penuh dan cara saya mendengarkan aktif. Oh, jadi hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif merupakan fokus yang Bu Irna ingin kembangkan dalam kegiatan coaching pada hari ini. Benar sekali Bu Nurul. Ini sudah saya catat Bu Irna. Kemudian bagaimana menurut Ibu? Sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam hadir secara penuh dan mendengarkan aktif akan sangat berguna dalam proses coaching dengan meningkatkan keterampilan ini Bu. Saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam nanti proses pembelajaran. Ya, saya paham Bu Irna. Selanjutnya, indikator apa yang akan Bu Irna kembangkan sebagai coach? Indikator yang ingin saya kembangkan itu bahwa saya dapat menggali masalah coaching sehingga nanti mendapat solusi dari permasalahan yang coaching alami Bu. Jadi itu ya Bu ya, tujuan indikator keberhasilannya. Coaching dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya. Iya Bu, benar sekali. Lalu yang terakhir ini Bu ya, apa harapan Ibu dari observasi hari ini? Saya itu berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam hadir secara penuh dan mendengarkan aktif Bu. Ya, baik Bu Irna. Demikian ya Bu ya kegiatan praobservasinya. Silahkan Bu Irna melakukan kegiatan coachingnya. Dan saya mohon izin ya Bu untuk tetap berada di sini melakukan observasi kegiatan coaching yang Bu Irna laksanakan. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Irna. Siap Bu Nurul?
Terima kasih. Saya persilahkan dengan senang hati. Selamat siang Bu Ina, apa kabarnya? Selamat siang Bu Irna, alhamdulillah saya sehat Bu. Alhamdulillah Bu Ina ini sehat. Tapi saya lihat kok tidak seperti biasanya ya Bu. Sepertinya Bu Ina ini sedang lelah atau tidak bersemangat gitu. Iya Bu, sebenarnya saya sedikit ada permasalahan yang mengganggu pikiran saya Bu. Kalau boleh, saya minta waktunya Bu. Mungkin saya bisa cerita apa Bu Irna ada waktu? Alhamdulillah, ini saya sedang tidak mengajar Bu. Kelas saya sedang pelajaran agama. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu. Barangkali bisa mengurangi beban pikiran yang Bu Ina rasakan. Begini Bu, saya itu mau cerita. Mungkin Bu Irna mau mendengar keluh kesah saya. Ya siap Bu, dengan senang hati. Silahkan Bu Ina ceritakan. Saya berharap melalui sharing ini dapat mengurangi kegelisahan saya ya Bu, dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Baik Bu Ina, silahkan diceritakan masalah apa yang sedang Bu Ina hadapi. Semoga saya nanti bisa membantu. Begini Bu Irna, saya itu baru saja disupervisi oleh pengawas. Kemudian apa yang membuat Bu Ina ini jadi kepikiran? Saya itu kepikiran Bu, saya dilaporkan ke kepala sekolah. Kemudian apa yang membuat Bu Ina itu kok sampai dilaporkan ke Bapak Kepala Sekolah Bu? Begini Bu, saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar Bu. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tadi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar selain dari buku teks Bu. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun saya tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung Bu dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Memangnya apa semua guru itu tidak memakai buku teks dalam mengajar ya Bu? Saya juga tidak tahu betul Bu tentang hal itu. Jadi begitu. Kira-kira apa hambatan yang membuat Bu Ina itu tidak mau memakai buku teks dalam mengajar? Saya itu sudah terbiasa Bu mengajar dengan cara tersebut, dan materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai. Kebetulan sejak tahun 2015 saya sudah mengajar di kelas 5 sampai sekarang. Terus apa kelebihan yang Bu Ina rasakan saat tidak menggunakan buku teks tadi? Saya merasa lebih bebas Bu dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagaimana implementasi dari Merdeka Mengajar Bu. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Bu Ina menggunakan sumber belajar apa ya Bu? Saya menggunakan sumber belajar dari internet Bu. Gitu.
Sekarang menurut Bu Ina, sumber belajar yang ideal itu yang seperti apa sih Bu? Menurut saya, ya sumber belajar ideal itu yang lengkap Bu Erna. Oh, yang lengkap. Itu yang seperti apa ya Bu? Di dalam pembelajaran itu sendiri. Sumber belajarnya itu ya harus sesuai dengan kurikulum, materinya sesuai dengan tujuan pembelajaran, seperti itu Bu Irna. Baik Bu, sumber belajarnya itu harus sesuai kurikulum, kemudian materinya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran ya Bu. Kemudian apa ada lagi ya Bu selain itu? Apalagi ya Bu Irna? Mungkin harus memenuhi kebutuhan belajar murid Bu, seperti berdasarkan gaya belajarnya yang berbeda-beda, ada visual, auditori, kemudian kinestetik juga. Oke Bu Ina, dari ketiga kriteria tadi ya, sumber belajarnya itu kan harus sesuai dengan kurikulum tadi, kemudian materinya itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, yang ideal tadi itu yang seperti apa sih Bu? Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10 ya Bu. Menurut Bu Ina saat ini sumber belajar yang Bu Ina gunakan itu dalam mengajar berada di angka berapa Bu? Ada di angka berapa ya Bu Erna? Saya sendiri juga masih bingung Bu, mungkin berada di angka 5 Bu. Oh, ada di angka 5 ya Bu. Kemudian menurut Bu Ina, apa sih kendalanya sehingga penggunaan sumber belajar itu berada di skala angka 5? Apa ya Bu Erna? Saya sendiri juga agak bingung ya Bu. Mungkin karena masih kurang tepat atau mungkin ada yang tidak sesuai dengan kurikulum, atau ada yang kurang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya sendiri juga sebenarnya masih agak kesulitan Bu Erna. Gitu. Banyak sekali ya Bu kendalanya. Nah, di sini itu Bu Ina sendiri menginginkan berada di skala angka berapa? Tentunya berada di angka 9 atau 10 Bu Irna, supaya saya bisa meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid. Gitu. Kira-kira apa yang bisa Bu Ina lakukan untuk mencapai angka 9 atau 10 itu tadi? Sebenarnya itu juga yang sedang saya pikirkan Bu Irna. Menurut Ibu ini ya, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir lagi ya Bu, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran Bu. Oh gitu. Saya setuju dengan Bu Ina tadi. Semua itu bisa kita jadikan sumber belajar ya Bu. Semakin banyak yang kita gunakan juga semakin baik ya Bu ya. Nah, apa sih yang sudah Bu Ina lakukan setelah mendapatkan teguran dari kepala sekolah tadi? Saya itu masih merasa bingung Bu Irna. Saya merasa dalam mengajar itu sudah sesuai dengan kurikulum, meskipun mungkin belum bisa secara maksimal. Saya bingung apa yang harus saya lakukan selanjutnya terkait sumber belajar yang ideal yang bisa meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid Bu. Gitu. Kira-kira Bu, apa ada rekan dari Bu Ina yang sudah berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid dengan menggunakan banyak sumber belajar yang ideal seperti yang sudah Bu Ina ungkapkan tadi? Ada Bu,
rekan guru kelas 4. Beliau selalu menggunakan banyak sumber belajar termasuk buku teks juga, dan selalu melayani kebutuhan murid sesuai dengan gaya belajarnya, Bu. Oh gitu. Nah, kira-kira apa tindakan Ibu untuk kedepannya dalam menyelesaikan masalah sumber belajar tadi, Bu? Apa mungkin saya perlu berkolaborasi dengan beliau ya, Bu, biar saya dapat mengoreksi penggunaan sumber belajar saya. Nah, saya setuju dengan ide Ibu tadi. Coba untuk kolaborasi dengan beliau, mungkin beliau bisa mengarahkan. Saya kok baru terfikirkan ya, Bu, kolaborasi dengan beliau. Nah, apa ada teman guru lain yang dapat diajak berkolaborasi gitu, Bu? Ada, Bu, beberapa teman saya. Mungkin sebaiknya saya juga akan mengajak kolaborasi yang lainnya juga ya, Bu ya. Kira-kira kapan ini Ibu akan mengajak berkolaborasi? Rencana saya, Bu, mungkin setelah kegiatan pembelajaran kelas selesai, Bu Irna. Oh gitu. Kalau Bu Ina sudah merencanakan demikian ya, kira-kira beliau mau membantu atau tidak ya, Bu? Kalau saya ya, Bu, yakin beliau bersedia membantu dan mengoreksi permasalahan sumber belajar yang saya gunakan, Bu. Oh gitu. Langkah yang Bu Ina ambil ini sudah tepat, yaitu dengan mengambil langkah berkolaborasi dengan teman sejawat. Dan saya juga setuju sekali, Bu Ina. Sebelum berkolaborasi, saya akan menghadap ke kepala sekolah dulu ya, Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa pihak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, terus video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka sesuai kebutuhan belajar mereka, Bu. Bagus sekali rencana Bu Ina. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Iya, Bu. Amin. Alhamdulillah ya, Bu. Saya sudah berangan-angan mau cerita ke Bu Irna. Akhirnya bisa cerita sama Bu Irna dan sekarang saya jadi lega, Bu. Alhamdulillah ya, Bu Ina. Kalau Bu Ina sekarang sudah merasa lega, lalu setelah Bu Ina melakukan rencana tersebut ya, kira-kira kapan akan melakukan perbaikan menggunakan sumber belajar tadi? Mungkin setelah menyampaikan kepada teman saya dan beliau tidak sibuk, saya akan segera memperbaiki penggunaan sumber belajar dalam pembelajaran saya, Bu, biar tidak tertunda lagi, Bu. Oh gitu. Selain dukungan dari beliau ya, Bu, ini kira-kira apa yang Bu Ina butuhkan lagi? Mungkin saya membutuhkan tempat yang nyaman, terus waktu yang senggang. Mungkin setelah kegiatan pembelajaran selesai, saya akan ngobrol dan konsultasi kaitannya dengan penggunaan sumber belajar tadi, Bu, dalam kegiatan KBM saya kepada beliau. Oh gitu. Wah, ide yang luar biasa itu, Bu Ina ya. Apa komitmen Bu Ina terhadap rencana Ibu ini tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, Bu, sehingga murid-murid saya ini dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi
materi tanpa ada unsur paksaan gitu loh Bu. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya Bu. Wah, bagus sekali Bu Ina. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Ina ya Bu. Semoga permasalahan Bu Ina ini segera terselesaikan sehingga Bu Ina bisa melayani segala kebutuhan murid dengan berbagai sumber belajar yang ideal. Amin. Terima kasih Bu Irna sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega karena saya mempunyai gambaran untuk menyelesaikan masalah saya Bu. Itu alhamdulillah, sama-sama Bu Ina. Saya juga turut senang akhirnya terpecahkan juga masalah yang sedang Bu Ina hadapi. Kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Saya mau koordinasi dengan beliau, mau menyampaikan rencana saya dan meminta waktu beliau untuk mengoreksi dan memberikan saran atas penggunaan sumber belajar yang ideal dalam pembelajaran. Ya Bu, silakan Bu Ina, jaga kesehatan ya Bu, tetap semangat. Semoga setelah ini bisa dijadikan pelajaran dalam setiap kegiatan belajar mengajar bersama murid tentunya ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Irna. Bu Irna juga jaga kesehatan. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saya sangat senang sekali Bu Irna. Sama-sama Bu Ina. Semoga bisa menjadi sosok guru yang selalu dirindukan oleh murid. Sosok guru yang bisa menghadirkan pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan belajar murid. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu Irna. Sama-sama Bu. Alhamdulillah Bu Irna sudah selesai melakukan coaching dengan Bu Ina ya tadi. Bagaimana perasaan Bu Irna setelah melakukan coaching pada hari ini? Alhamdulillah Bu Nurul, perasaan saya sekarang merasa senang dan lega Bu. Ya, baik Bu Irna. Sebelum penutupan nih ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu terkait kegiatan coaching tadi. Ya Bu Nurul. Terkait kegiatan coaching tadi, apa saja yang sudah Bu Irna lakukan terkait indikator ketercapaiannya? Gini Bu, kegiatan coaching tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya juga sudah melakukan coaching menggunakan alur tirta Bu, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, hingga tanggung jawab. Nah, dan tadi itu Bu Ina sudah menceritakan permasalahannya di kelas. Kemudian saya juga menanggapi dengan baik. Dan alhamdulillah sudah ada solusi Bu dari permasalahan tadi. Alhamdulillah, tadi sudah ada solusinya ya Bu ya. Baik, jadi menurut Bu Irna yang disampaikan tadi indikator ketercapaiannya tadi sudah berhasil ya Bu ya? Ya Bu, tadi saya itu bertanggung jawab dengan Bu Ina dan beliau jadi ingat. Kadang itu kita lupa dan bukan tidak fokus ya Bu ya. Bu Ina itu sudah menemukan sendiri apa yang seharusnya dikatakan untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Iya Bu Irna. Tadi itu selama Bu Irna melakukan coaching, saya memiliki beberapa catatan Bu Irna. Ini berdasarkan hasil observasi saya ya. Ini saya sampaikan ke Bu Irna ya. Coaching tadi sudah berjalan dengan baik, santai, dengan suasana hangat ya Bu.
tetapi tetap fokus pada permasalahan. Kemudian untuk prosesnya sendiri tadi sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, ya Bu ya. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, hingga pada tanggung jawab. Semua sudah berjalan sesuai alur tirta. Bu Erna sendiri juga sudah mendengarkan dengan baik seperti kompetensi yang Ibu sampaikan tadi. Bu Erna juga hadir secara penuh, present, sehingga Bu Erna bisa merasakan apa yang Bu Ina ceritakan tadi seperti apa, Bu Erna juga bisa merasakannya. Dan yang terpenting tadi sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ina dan memberikan umpan balik. Seperti itu ya Bu Erna kira-kira. Kemudian kira-kira apa ada kompetensi yang Ibu ingin kembangkan lagi setelah melaksanakan coaching hari ini? Tadi saat coaching saya sudah sangat berusaha sekali Bu, tetap hadir penuh untuk mendengarkan permasalahan yang Bu Ina sampaikan. Kemudian saya juga sudah aktif mendengarkan supaya saya itu juga berkonsentrasi ya Bu, bisa menanggapi masalah yang Bu Ina sampaikan tadi. Saya juga sudah memberikan umpan balik. Mungkin yang perlu saya kembangkan lagi itu kompetensi membuat pertanyaan ya Bu. Oh seperti itu ya Bu. Jadi kompetensi membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya Bu, dengan membuat pertanyaan yang berbobot supaya Bu Ina itu bisa menangani permasalahannya sendiri Bu. Ya baik. Satu lagi ini ya Bu, pertanyaan dari saya. Menurut Bu Erna, indikator apa yang membuat kegiatan coaching tadi itu berhasil? Tadi itu setelah coaching Bu Ina terlihat lebih bersemangat ya Bu, sehingga Bu Ina dapat menemukan solusi sendiri tanpa saya itu memberikan masukan kepada beliau. Nah di situ beliau itu sudah mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan dan beliau juga sudah lega Bu, sudah menceritakan apa yang menjadi unek-unek beliau di kelas. Iya, jadi indikatornya tadi ya Bu Erna, Bu Ina tadi terlihat lebih bersemangat dan juga sudah lega, sudah berhasil mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Erna, terima kasih atas waktunya. Saya juga berterima kasih ya Bu, Ibu sudah mau menjadi supervisor kegiatan coaching saya di hari ini. Ya baik Bu Erna, saya juga berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menjadi supervisor. Semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Ya Bu Nurul, terima kasih. Saya juga mohon izin dulu ya Bu untuk kembali ke kelas. Oke, silakan Bu Erna.